Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para jamaah sekalian senantiasa diberikan oleh Allah sehat lahir dan batin. Yang susah mudah-mudahan oleh Allah diganti dengan kebahagiaan, kesenangan, dan juga mudah-mudahan diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 jenis peristiwa khawariqul adah. Khawariqul adah berasal dari 2 kata, yaitu khariq yang bermakna menyalahi atau menembus koyak, dan al-adah adalah kebiasaan. Jika digabungkan, khariqul adat berarti beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Di dalam pembahasan ilmu tauhid ada 6 perkara yang dapat menyalahi kebiasaan. Itu semuanya hukumnya boleh secara akal. Boleh secara akal dalam ilmu tauhid disebut juga jaiz aqli, yang definisinya adalah sesuatu yang menerima ada dan tiada pada zatnya. Artinya ada dan tiadanya bisa diterima oleh akal meskipun menyalahi adat dan kebiasaan. Contoh, api itu panas dan ia sudah menjadi adat kebiasaan, api itu bersifat panas. Namun ketika api itu tidak panas, misalnya api itu dingin, maka ia sudah menyalahi kebiasaan karena kebiasaan api itu panas. Maka apabila api itu dingin, maka api itu telah menyalahi kebiasaan. Lantas apakah secara hukum akli bertentangan? Tentu tidak. Kita berpatokan pada definisi jaiz akli, yaitu sesuatu yang menerima ada dan tiada pada zatnya. Ia dapat terjadi, juga dapat tidak terjadi. Apakah kenyataannya pernah terjadi api itu tidak panas? Jawabannya adalah pernah. Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, nyatanya ia tidak. Allah subhanahu wa ta'ala membuat api menjadi dingin. Yang mempengaruhi kebiasaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu itu sendiri. Contoh, cabai itu pedas, namun Allah menjadikannya pedas. Ketika cabai itu rasanya manis, maka otomatis ia menyalahi hukum adat. Ini sah-sah saja bagi kita dengan patokan bahwa yang mempengaruhi atau yang membuat di dalam ilmu tauhid disebut juga mu'thir atau yang mempengaruhi. Cabai itu pedas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhah Syifa binti Hitu di dalam kitabnya Al-Haqaiqul Jaliyah, beliau menyebutkan ada 6 perkara yang di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mu'jizat. Mu'jizat adalah perkara di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasul dan Nabinya untuk membenarkan kenabiannya. Contohnya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api karena Allah menjadikannya dingin. Air keluar dari sela jari Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, dan banyak lagi contoh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-irhas. Irhas sama seperti mukjizat, tetapi ia muncul sebelum masa kenabian sebagai pengantar atau permulaan dari alamat kenabian, seperti peristiwa bebatuan dan pepohonan yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan juga dibelahnya dada beliau ketika masa kanak-kanak. Yang ketiga adalah karomah. Karomah atau keramat sama seperti mukjizat. Namun karomah Allah perlihatkan melalui orang-orang soleh dan para aulia, seperti karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang banyak kita dapatkan dalam buku-buku biografinya. Yang keempat adalah ma'unah atau pertolongan. Ma'unah atau pertolongan muncul pada manusia umumnya sebagai bentuk pertolongan Allah kepada mereka, dan terjadi pada perkara umum pula, seperti sembuhnya orang yang sudah putus asa bahwa ia tak akan sembuh sama sekali,
Derajat ma'unah ini tidak mencapai irhas maupun mu'jizat meski ia dikategorikan sebagai perkara di luar kebiasaan. Yang kelima, istidraj. Istidraj diperlihatkan Allah melalui orang-orang kafir dan fasik sebagai fitnah, tipuan, dan bencana bagi orang-orang di sekitar mereka. Contoh, orang kafir semakin sejahtera, orang durhaka menjalani hidup lancar tanpa cobaan berarti. Yang keenam adalah ihanah atau penghinaan. Ihanah ini Allah perlihatkan pada siapa yang ingin dia hinakan. Dengan adanya perkara di luar kebiasaan namun tidak sesuai dengan tujuannya. Seperti yang pernah terjadi pada Musailamah al-Kadzab. Musailamah pernah berdoa untuk orang yang buta satu matanya agar matanya yang buta itu menjadi sembuh bisa melihat. Namun yang terjadi adalah Musailamah malah membutakan semua matanya. Kemudian Musailamah pernah meludah ke dalam sumur supaya menjadi manis rasa airnya. Namun ternyata air sumur itu berubah menjadi asin yang sangat asin. Itulah makanya disebut ihana. Allah menghinakan kepada Musailamah al-Kadzab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian 6 perkara di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.